Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nisa ya. Pada pelajaran kimia, hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Perlu kalian tahu, laju reaksi itu menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi. Ada reaksi yang berlangsung cepat, misalnya pembakaran. Ada pula reaksi yang berlangsung lambat, misalnya perkaratan besi atau pematangan buah. Nah, laju reaksi itu dapat diamati dari perubahan yang menyertainya, yaitu perubahan warna, perubahan volume, perubahan konsentrasi, maupun perubahan tekanan untuk zat yang berwujud gas. Nah, dalam hal ini yang akan kita pelajari laju reaksi. Ya, yang kita bahas di sini adalah laju reaksi, yaitu laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, kalau kalian tahu, konsentrasi yang digunakan dalam laju reaksi disebut juga molaritas yang dilambangkan dengan M. Saya ulangi kembali, bisa kita tulis dengan atau kita hitung dengan cara mol dibagi volume atau jika mol belum diketahui maka dapat diganti dengan gram per ml dikali 1000 per volume dalam mililiter. Dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus jika diketahui kadar M sama dengan rho kali 10 kali persen kadarnya per ml. Nah, ini mengulang kembali ya cara menghitung konsentrasi. Baiklah, kita kembali ke konsep laju reaksinya ya. Untuk berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu dan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Saya punya contoh. Reaksi gas N2 yang direaksikan dengan gas H2 membentuk gas NH3. Nah, kalau dapat persamaan reaksi seperti ini, langkah pertama setarakan dulu persamaan reaksinya. Coba perhatikan di sini N berjumlah 2 di ruas kiri, di ruas kanan N-nya masih 1, sehingga beri koefisien 2. Ketika sudah diberi koefisien 2 di ruas kanan, maka jumlahannya bertambah. Tadinya 3 dikali dengan koefisiennya 2 menjadi 6. Sedangkan di ruas kiri hanya berjumlah 2, sehingga harus kita kalikan 3 agar dia berjumlah 6 juga. Beri koefisien 3. Nah, seperti ini, sehingga laju reaksinya dapat ditulis sesuai dengan konsep tadi ya, berkurangnya reaktan persatuan waktu dan bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Dari contoh soal yang saya tulis, contoh reaksi yang disebut reaktan adalah yang ada di sebelah kiri tanda panah, disebut dengan reaktan. Yang di sebelah kanan tanda panah kita sebut dengan produk. Sehingga laju reaksinya V N2 sama dengan berkurangnya konsentrasi N2 per satuan waktu atau
VH2 sama dengan berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu, atau laju reaksi NH3 sama dengan, karena produk NH3 sebagai produk, maka laju reaksinya ditulis laju reaksi sama dengan bertambahnya konsentrasi NH3 per satuan waktu. Tanda min dan tanda plus untuk menyatakan berkurangnya atau bertambahnya. Sehingga untuk perbandingan laju reaksinya dari contoh soal ini dapat ditulis laju reaksi N2 dibanding dengan laju reaksi H2 dibanding dengan laju reaksi NH3 sama dengan 1 dibanding 3 dibanding 2 sesuai dengan koefisiennya. Contoh soal yang pertama, pada reaksi 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO plus 6H2O. Laju reaksi yang didapat dari pengukuran konsentrasi NH3 adalah 0,20 m/s. Berapakah laju reaksi perubahan O2 dalam m/s? Kalian perhatikan untuk NH3, koefisien NH3 kita bandingkan dengan koefisien O2. Ini ya, koefisien NH3 dibandingkan dengan koefisien O2 adalah 4 dibanding 5. Nah, kalau kita tulis pakai ini ya, untuk per NH3 dibanding VO2 sama dengan laju reaksi NH3 dibanding laju reaksi O2 sama dengan 4 banding 5. Nah, ini kita kalikan silang ya. Nah, ini kita kalikan silang begini. Jadi 5 VNH3 sama dengan 4 VO2. Untuk laju reaksi NH3 diketahui 0,20, laju reaksi O2 sama dengan 5 dikali 0,20 dibagi 4. Jadi laju reaksi dari O2 sama dengan 0,25. Jadi laju reaksi perubahan O2 sama dengan 0,25 molar per sekon. Yang berikutnya tadi sudah kita mempelajari pengertian laju reaksi. Sekarang kita mempelajari mengenai hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi merupakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal zat-zat yang bereaksi atau zat-zat bereaksi ya. Nah, misalkan contoh, saya memiliki reaksi sejumlah amol zat A ditambah dengan sejumlah bemol zat B menghasilkan sejumlah C-mol zat C ditambah sejumlah D-mol zat D. Maka hukum laju reaksinya dapat
dinyatakan sebagai laju reaksi atau V sama dengan K dikali A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Keterangannya V sama dengan laju reaksi K merupakan konstanta laju reaksi X sama dengan orde reaksi zat A, kemudian Y adalah orde reaksi zat B ini ya, ini. Sedangkan untuk X plus Y adalah orde reaksi total. Ini saya memiliki contoh soal dari reaksi N2 plus 32 menghasilkan NH2NH3 diperoleh data percobaan ini. Ini percobaannya dilakukan 3 kali ya. Jadi ketika konsentrasi N2 sebesar 0,01 molar, ini satuannya M molar, dan konsentrasi H2 sebesar 0,02 molar, maka laju reaksinya sebesar 0,4 molar per sekon. Ketika dalam percobaan 2 dimasukkan 0,02 molar gas N2 ditambah dengan 0,02 molar gas H2, laju reaksinya adalah sebesar 0,8 molar per sekon. Untuk di percobaan 3, ketika 0,02 molar gas N2 atau konsentrasi N2 ditambah dengan 0,04 molar gas H2 menghasilkan laju reaksi sebesar 1,6 molar per sekon. Nah, dari data ini kalian diminta untuk menentukan 1 orde reaksi terhadap N2, 2 orde reaksi terhadap H2, 3 nilai K, yang keempat adalah persamaan laju reaksi. Nah, sekarang yang pertama kita tentukan dulu orde reaksi terhadap N2. Saya tulis di sini. Untuk menentukan orde reaksi terhadap N2, kita anggap nanti persamaannya adalah V sama dengan K, konsentrasi N2 pangkat X, konsentrasi H2 pangkat Y, sesuai dengan tadi hukum laju reaksinya yang sudah kita pelajari ya. Nih, nah untuk mencari orde reaksi terhadap N2 berarti orde X ya, kalian pilih di percobaan ini 2 percobaan di mana data konsentrasi N2 nya itu berbeda, dan data konsentrasi H2 nya itu sama. Nah, kita lihat mana kira-kira percobaan berapa dan berapa ya. Kalau kita lihat percobaan 1 dan percobaan 2 ya, N2 nya berbeda 0,01 dan 0,02, sedangkan untuk H2 nya sama ya, 0,02 dengan 0,02. Oke, berarti untuk orde reaksi X atau orde reaksi terhadap N2 kita gunakan percobaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan laju reaksinya V1 per V2 sama dengan, untuk V1 nya konsentrasi N2 pangkat X, ini untuk data yang pertama atau percobaan pertama yang atas, yang bawah untuk percobaan yang kedua.
memasukkan angkanya. Untuk V1 laju reaksi yang di percobaan 1 sebesar 0,4 per V2, artinya laju reaksi di percobaan kedua ini sebesar 0,8. Tuliskan. Kemudian konstanta K ini bisa saling menyediakan karena K di percobaan manapun itu nilainya selalu tetap ya. Kemudian untuk konsentrasi N2 pangkat X di percobaan 1 saya jadikan 1 ya. Untuk percobaan 1 konsentrasi N2 nya 0,01, untuk percobaan 2 nilainya 0,02. Ini pangkat X ya, ini ya untuk N2. Kemudian untuk yang H2 nya di percobaan 1 H2 nya 0,02, percobaan 2 nya sebesar 0,02 molar juga konsentrasinya. Nah ini kan bisa dicoret. Untuk yang H2 orde Y nya tinggal yang X, kita sederhanakan bilangannya 0,4 per 0,8. Saya tulis di sini ya, 0,4 per 0,8 kita sederhanakan menjadi 4 per 8. 4 per 8 itu sama dengan 1 per 2, sama dengan yang ini juga 0,01 per 0,02. kita sederhanakan juga, kita saling menghilangkan 0,0 nya, ini juga menjadi 1 per 2. Jangan lupa ini ada pangkat X. Nah setengah pangkat X itu sama dengan setengah. Jadi berapa X nya? Berarti ini setengah pangkat berapa agar sama dengan setengah juga? 1/2 pangkat 1 ya, berarti X nya sama dengan 1. Nah di sini ketemu orde reaksi terhadap N2 atau orde X sama dengan 1. Nah sekarang kita cari orde reaksi terhadap H2. Atau orde reaksi Y ya. Kita seperti tadi cari dua data di mana konsentrasi H2 nya itu berbeda dan konsentrasi N2 nya sama. Jadi untuk mencari apa yang dicari itu cari yang konsentrasinya berbeda. Jadi percobaan berapa ini yang beda? Ini ya, percobaan kedua dan ketiga ini H2 nya berbeda. Untuk yang N2 percobaan 2 dan percobaan 3 nya sama. Oke, langsung saja boleh kita tulis langsung tanpa membuat persamaan seperti ini. Boleh langsung kalian tulis percobaan kedua dan ketiga V2 per V3 ya. V2 per V3 sama dengan K seperti tadi. Untuk datanya V2 ini sebesar 0,8, V3 nya 1,6, berarti ini 0,8 per 1,6 sama dengan, untuk K nya bisa saling meniadakan karena nilainya sama. Untuk N2 di percobaan 2 dan 3 nilainya 0,2 dan 0,2. Untuk H2 nilainya 0,02 dan 0,04. Maaf ini kurang 0 ya, jadi kurang 0 saya nulisnya tadi 0,02 dan 0,04 ya. Untuk H2 ini dari data ini ya, percobaan 2 dan 3. Oke, sudah, baiklah, seperti tadi halnya, ini bisa saling meniadakan. Sederhanakan 0,8 per 1,6 bisa kita sederhanakan menjadi 8 per 16. Kalau dikecilkan sama dengan 1 per 2 ya, sama dengan 2 per 4 juga bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2 pangkat Y.
berarti Y-nya, nilai Y di sini adalah setengah pangkat berapa sama dengan setengah, seperdua pangkat berapa sama dengan seperdua, Y-nya adalah 1. Oke, berarti sudah ketemu order reaksi terhadap N2 tadi X tadi ketemu 1, Y-nya juga ketemu 1. Sekarang kita ke pertanyaan lanjutan, yaitu ke nilai K. Jawabnya yang ketiga ya, nilai K. Untuk mencari nilai K, tulis dulu persamaan laju reaksi yang sudah kita temukan tadi. N2 nya pangkat X nya tadi 1, jadi ini 1 tidak usah ditulis. Nah, biarkan saja seperti ini ya. X nya tadi kan 1, Y nya juga 1, jadi udah biarkan pangkat 1, tidak perlu ditulis pangkatnya. Silahkan cari data, terserah data berapa aja, 1, 2, atau 3, untuk disubstitusikan ke persamaan ini tadi. Yang angkanya paling sedikit ya, saya ambil percobaan 1 ya. Saya ambil percobaan 1. Di sini V atau nilai laju reaksinya sebesar 0,4. Saya tulis 0,4 sama dengan K dikali konsentrasi N2 di percobaan 1 sebesar 0,01 dan konsentrasi H2 di percobaan 1 sebesar 0,02. Ini 0,4 sama dengan K dikali 0,01 dikali 0,02 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 ya, sehingga nilai K sama dengan 0,4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Adapun 0,4 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 bagi 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan, ini 4 dibagi 2 itu 2, 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 4 itu sama dengan minnya kita kurangi karena pembagian, min 1 dikurangi min 4. Nah, berarti seperti ini. Berarti ini nilai K nya. Kemudian diminta pertanyaan keempat, menuliskan persamaan laju reaksi. Tinggal kita tulis V sama dengan K, K-nya sudah ada isinya, 2 kali 10 pangkat 3 dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2. Nah, sudah jadi. Sekian pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan dapat difahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.